Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul Qaddasallahu sirrahu. أصحاب الفضيلة جميع مشايخ أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية Mahad Surya Yasin Narasa PPKN, بالخصوص kehadapan Guru Agung Al-Imam Al-Arif Billah Maulana Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Teriring doa dari kami semua untuk Pangersa Abah, semoga beliau senantiasa Allah panjangkan usia dunianya, Allah jaga kesempurnaan kesehatannya, dan selalu ditambahkan karomah barokahnya untuk kebahagiaan kita semua dunia sampai akhirat, dan kita diistiqomahkan untuk mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita ta'zimi Pangersa Umi serta semua Ahlul Bait Dzurriyyah Guru Agung Pangersa Abah, dan semua yang terhormat para wabil talqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ikhwan akhwat rahimakumullah. Semoga kita semua dapat berkhidmat dan membahagiakan guru kita selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, bismillah, mari sama-sama kita mengambil keberkahan bertabaruk dalam kitab Fadhailus Syuhur, yang mana kitab ini kita ketahui ditulis oleh beliau Guru Agung Pangersa Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 12 ini ada di dalam bulan Dzul Hijjah atau Ramadan yang keempat. Bulan ini memiliki 8 huruf. Yang pertama dal, zikrullah, waw, wara, alif, Islam, lam, ladzah, ha, hijjul bait, jim yang pertama jidal, jim yang kedua jalwah, dan yang terakhir huruf ke-8 ha, haibah. Adapun huruf dal pada bulan ini yaitu bermakna zikrullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah di dalam salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang dimaksud dengan zikrullah di sini ialah zikir lafaz Allah. Zikir nama ini merupakan nama yang paling utama, yang paling agung, atau disebut zikir Sultanul Asma, rajanya nama, yakni nama yang menghimpun semua makna dari Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Pada ayat tersebut Allah menyandarkan berbagai nama kepadanya dan terkandung berbagai nama itu padanya. Ini menunjukkan bahwa nama ini Allah adalah pokok, dan seluruh nama Asmaul Husna disandarkan kepadanya dan terkandung di dalamnya.
ditujukan kepada selainnya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di sini Abah mengatakan sultanul asma, rajanya asma, yaitu nama Allah. Ini saya merinding untuk saya pribadi. Dan mungkin dan tidak ada yang bisa, kalau bahasa Abah, sekolah langit siapapun tidak mungkin bisa diizinkan menyebut nama Allah. Kalau dengan lisan siapapun bisa. Tapi yang kita dapati nama Allah ini bukan hanya lisan kita yang menyebut, tapi ditanamkan oleh Guru Agung di dalam hati sanubari kita. Mengapa? Tidak akan mungkin Sultanul Asma bisa masuk ke dalam ruhani yang kita, ke batin sanubari kita semua, terkecuali hanya Sultanul Aulia yang bisa memasukkan nama tersebut ke hati sanubari kita. Betul? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dengan nama Allah yang selalu kita ingat, Allah dalam hadis qudsi dengan jelas mengatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hambaku jikalau hambaku ingat sama aku. Sekarang kita bersama Abah secara zahiriyah, bahagia apa buatan? Bahagia apa enggak? Kenapa? Karena di tengah-tengah kita ada Abah. Kita ditalqin dzikir ini untuk bahagia dunia akhirat, untuk senang dunia akhirat. Kita diciptakan untuk bahagia. Maka tidak mungkin kita dikenalkan Sultanul Asma, dimasukkan, dilarutkan dalam hati sanubari kita. Sampai kata talqin dzikir itu melarutkan, bukan hanya ke dalam jasad, ke dalam diri kita, sampai ke tulang, ke sumsum, ke darah, ke daging, kulit, semua itu berkah dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur ya Allah rahimakumullah. Tadi disebutkan di ayat tersebut, kalau orang itu senang mendirikan sholat, bukan sholat-sholatan, tapi sholat beneran, mendirikan sholat yang ada dikirnya. Ketika dia sholat, katakanlah 5 waktu sehari, minimal wajibnya 5 waktu, dia selalu di dalam sholat wajib tersebut bisa selalu terhubung dengan yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dilatih sama Allah khusyuk, bukan berlatih di dalam sholat, tapi di luar sholat. Mengapa? Bagaimana bisa khusyuk yang hanya waktunya sekian menit di dalam sholat? Kalau di luar sholat kita selalu lupa ghaflah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ikhwan akhwat, wajibnya siapapun manusia yang memang dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib mencari guru yang bisa mengenalkan dirinya kepada Allah, menyampaikan dirinya kepada Allah, dan berdetak setiap detak jantungnya menyebut asma Allah yang mulia. Kenapa? Karena idza dzakarani syakartani. Kita zikir sama Allah itu tanda syukur. Bu, ngapunten, coba kalau detak jantung kita berdetik semenit saja, gimana itu jadinya? Gimana Bu? Ya Allah, masuk rumah sakit, oksigen berapa itu tabung yang gede itu, yang kecil? Mahal nggak Bu? Kalau cuma 1, kalau 2, 10 sekian tabung, pakai tiun nggak ada yang bisa bayar, betul? Tapi di sini cara syukur kita bukan dengan uang, bukan dengan itu Allah menginginkan, tapi Allah mengatakan kamu ingat sama aku, itu kamu sedang syukur. Dan tanda kita syukur sama Allah bagaimana? Khidmah. Kemarin dalam latihan balik disampaikan sama Kiai siapa ya, lupa ya Allah namanya. Itu beliau menyampaikan ibadah terbaik adalah khidmah. Masya Allah. Ibadah yang paling terbaik, yang paling agung itu diantaranya khidmah. Bahasa saya itu, ya kita membantu guru kita sebisa kita. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berkhidmat sama guru. Tidak punya harta, Allah kasih kemampuan yang lain, pikiran, tenaga. Yang paling mudah apa?
medsos, apa? Media. Tadi Abah Jabal mengatakan share guru kita setiap hari. Tak apa-apa, kenalkan Guru Agung Pangersaba. Karena kita sekarang lagi difitnah banyak di medsos. Dan jangan sampai kalah dan jangan sampai terpancing. Tetap kita syiarkan dengan niat fitnah sama guru. Cuma nge-share, udah dimodifikasi, diedit sama Abah Jagat, sering tuh kita ambil di Jagat Arsya. Bagus-bagus kalam-kalam Abah, betul? Niatkan fitnah sama guru, hanya itu saja. Kalau tidak bisa dengan cara yang lainnya. Pun kita datang ke sini, duduk bersama Guru Agung, bersama kita yakin Sultanul Aulia fi hadzal zaman, maka kita yakin kita pun akan dispesialkan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita, tapi karena Guru Agung Pangersaba. Ibu, di sini rata-rata saya yakin Jawa Barat itu bahasanya Sunda, betul? Sunda itu ada artinya, Bu. Saya jadi teringat tiba-tiba sama Kiai Munawir. Tidak datang Kiai Munawir. Kiai Munawir itu Masya Allah, saya pernah lihat sekilas ceramah beliau. Sunda itu ada artinya, Bu. Artinya apa kata beliau? Suka dandan. Apa? Suka dandan ya? Makanya orang Sunda cantik-cantik. Orang Sunda guanteng. Karena Sunda suka. Tapi kalau bagi saya tidak semua orang Sunda, hanya yang di sini di Sirna rasa. Alhamdulillah. Saya juga orang Sunda jadinya. Karena ikut sama Guru Agung Pangersaba. Ya Allah, semoga bisa bahasa Sunda dengan karomah Abah. Senang kalau dengar bahasa Sunda. Singkatnya suka dandan. Dandan itu nama mereka Ibu. Ya benar ya. Sering dandan rapi-rapi lah ya. Tapi di sini kita bukan hanya zahir yang dirapiin sama Abah. Yang didandanin, yang dirapihin, yang diperbagus adalah batin dan hingga timbul akhlakul karimah. Alhamdulillah. Saya juga tinggal di Jawa. Ini kan Jawa Tengah. Jawa ada artinya jaga wibawa. Apa itu jaga wibawa? Wibawa itu kita lihat Guru Agung secara zahir. Lihat beliau. Maaf, saya belum pernah menemukan guru sosok siapapun yang kita temui seperti Abah. Khususnya dohiriyah penampilan selalu rapi, betul? Siapapun yang ditemui, entah ada tamu pejabat rakyat, siapapun dia lihat, pokoknya Abah selalu rapi dohiriyah. Sampai aroma harum tubuh Abah, ya Allah, luar biasa nikmatnya, betul? Haibah, beliau sangat berwibawa. Kenapa? Karena beliau selalu dan sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut. Ini haibahku, kita dikasih peci wibawa merah putih. Tidak ada lagi A, B, C sampai Z. Kita hanya Indo. La ilaha illallah. Wibawa ini. Jangan bilang santer kelas dan sebagainya, itu salah. Itu santer kelas itu niru kita. Kita telat aja makanya, betul. Tapi setelah talqin zikir Abah mengatakan talqin itu membangunkan yang tidur, menghidupkan yang orang pada tidur, pada mati hatinya. Tapi Guru Agung dikasih melek sama Allah. Maklumat kepada kita semua merah putih. Bu, Pak, sering lihat bendera partai, sering berkibar. Apakah setahun sekali? Tidak. Siapapun yang masuk partai minimal di daerah dia terpasang tuh. Betul? Kenapa bendera Indonesia kita lupakan? Sedangkan untuk mempersatukan bangsa tidak ada bendera lain yang paling mulia kecuali merah putih atau zikir jahar la ilaha illallah dan zikir Covid. Dengan berbanyak zikir Allah memberikan wibawa kepada kita semua dengan aroma Abah. Lihat merah putih, Masya Allah. Yang terakhir 3 saja ya wilayahnya ya, bahasanya Betawi. Saya dari Betawi juga, alhamdulillah. Apa Betawi? Betawirid. Ada yang kayak Rusdi, Masya Allah. Betawirid. Karena sama-sama dari Jakarta. Banyak, Masya Allah. Betawirid lah bapak-bapak. Apa wirid? Kebiasaan keseharian yang kita lakukan. Kita minimal zikir 165 habis sholat. Itu paling pelit kata Abah. Paling pelit apa? Nah, bukan pelit. Itu udah parah itu kalau gitu. Paling pelit 165. Di atas saja ada habis sholat. Coba kalau tidak kenal thariqah, tidak ikut Abah.
Assalamualaikum, wes bablas, amin. Ada yang masih begitu? Ya Allah, sama. Jadi alhamdulillah dari 3 bahasa itu yang saya ingat dari ceramah Kiai Munawir, cuman uraian ini taruh ma'adah insyaallah kita dapati benar. Orang yang talqin dzikir, ditalqin asma Allah dalam hatinya, 3 miliar dia dapatkan itu. Dia dapat tadi, dia jadi kayak orang Sunda, suka dan bukan hanya zahir, tapi hatinya juga didandani, dibersihkan setiap saat. Yang kedua, jawab Allah kasih jaga wibawa, dijaga wibawanya sama Allah. Ahli zikir ini mulutnya tidak kotor, tidak senang berkata jelek, tidak senang perbuatan yang jelek, dibimbing dengan asma Allah yang ditanamkan dalam hati sanubari kita dengan karamah guru agung. Yang ketiga, apa? Betah wirid. Jadi kita senang zikir, senang ke Allah. Di mana iman bukan 1-2 menit, betul? Minimal berapa jam dari Masya Allah, dari jam 4 katakanlah jam 3 sampai jam 9 jam 1. Kalau tidak ditanami asma Allah, sultanul asma, maka kita tidak akan betah duduk di majelis zikir yang dimana majelis ini adalah raudhah min riyadhil jannah. Sudah masuk surga, tidak usah minta surga, tapi minta bersama pemilik surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.